ada kak sama aku filenya, tenang aja kakak. Kegiatan perjuangan prajurit TNI di jajaran Kodim 0103 Aceh Utara, Korem 011 Lilawangsa, dalam misi merenovasi makam pahlawan nasional perempuan asal Aceh, Cut Nyak Mutia. Tan dimulai dari Koramil Pirak Timu yang langsung dipimpin oleh Danrem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran didampingi Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Arhanud Jamal Dani Arifin. Kita gerak dari Koramil Pirak Timu menuju makam Cut Mutia. Ikutin terus guys, mantap nih. Dari Koramil Pirak Timu, rombongan melintasi perkampungan sebelum masuk ke kawasan perkebunan hingga ke wilayah hutan lindung tempat makam Cut Nyak Mutia berada dengan jarak tempuh sejauh 22 km. Ini rute yang beberapa kali tidak bosan-bosan kita ambil videonya karena memang masih sulit guys, apalagi di musim hujan, karena beberapa hari terakhir itu setiap sore itu di wilayah sini tuh hujan terus kayak gini, becek dan berbukit. Sempat terkendala, kendaraan di depan kami kurang handal mengendarai kendaraan berkapasitas 4x4 di medan yang berbukit serta becek karena hari sebelumnya turun hujan deras. Kemudian rombongan sempat berhenti setelah menempuh perjalanan sejauh 50% untuk istirahat sejenak sembari menikmati pemandangan sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kita udah sampai checkpoint atau setengah jalan sebelum sampai ke makam Cut Mutia. Jaraknya lumayan karena itu kalau dari kecamatan atau dari Koramil itu 22 km perjalanan sampai menuju ke lokasi makam Cut Mutia. Di checkpoint kita melanjutkan perjalanan. Mantap guys. Sesampainya di Bukit Groh-Groh atau ada yang menyebut Bukit Asegrah, lantaran bukitnya yang panjang serta jalur yang ekstrim membuat kendaraan lebih menderu untuk menaklukkannya. Namun kali ini kita bisa melaluinya. Seperti sebelumnya, untuk menuju ke makam Cut Nyak Mutia rombongan masih menggunakan kendaraan khusus seperti mobil double kabin dan sepeda motor trail karena lintas yang dilalui sangat ekstrim. Sampai ke lokasi titik gantung, tempat parkir kendaraan sebelum dilanjutkan dengan berjalan kaki. Assalamualaikum guys, ini kita udah sampai di titik gantung kendaraan. Sampai sini aja. Ini kita lanjut jalan kaki nanti dari bawah. Udah berapa kali kemari, seru guys. Sungai Krung Peto. Ini jembatan ini sebetulnya bisa dilalui kendaraan, tapi khusus dia harus motor trail. Karena jalurnya ke atas itu sangat curam. Kalau nggak pakai trail berat.
dari titik gantung rombongan prajurit TNI melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil mengenakan ransel yang di dalamnya ada material seperti pasir dan batu bata, menyeberang sungai menuju alur sungai kecil lintas satu-satunya yang saat ini lebih aman untuk menuju ke makam. Prajurit TNI menelusuri anak sungai yang disebut warga lokal Alukureng, dalam bahasa Indonesia alur loreng, karena jika kering bebatuan di sungai kelihatan dan berwarna loreng sejauh 2,5 km. Di sini perjuangan prajurit TNI sangat diuji, karena melintasi sungai yang kondisinya sangat licin, lantaran bebatuannya berlumut, bahkan jika tidak hati-hati maka akan mudah terpeleset, yang mana para prajurit juga membawa beban berupa material bangunan. Pada ekspedisi kali ini, TNI dari jajaran Korem 011 Lilawangsa turut menyertakan sejumlah mahasiswa, namun para mahasiswa sedikit kewalahan lantaran tidak terbiasa. Bahkan ada seorang wartawati yang juga ikut beberapa kali terjatuh karena salah menggunakan sepatu sehingga gampang terpeleset. Kak, talinya bawa tempat saya. HP. Oke. Kak, baut. Aman, HP aman. Jangan ke sana, Dan. Namun, di sulitnya perjuangan prajurit TNI membawa material bersama rombongan melintasi jalur sungai yang licin menuju makam pahlawan nasional, ada keseruan tersendiri yang dialami termasuk saya, karena di sepanjang jalan kita diapit pemandangan yang indah karena kondisi hutannya masih terjaga dan masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Allahu Akbar. Ke video pula tuh. Itu loh. Rombongan sempat terkendala lantaran ada tanaman rambat yang menghalangi jalur karena longsor akibat hujan deras di hari sebelumnya. Bangkut.
Menggaruk pula bang. Iya. Siap. Mat. Jangan jadi. Berhenti deh depan. Bud, berhenti lo, Bud. Biar tahu sejarah. Di lokasi rombongan berhenti merupakan salah satu titik bersejarah, di mana lokasi itu merupakan tempat gugurnya pahlawan kita akibat serangan bersenjata oleh para prajurit VOC di masa lalu. Ini merupakan tanjakan terakhir yang dilintasi sebelum sampai di komplek makam pahlawan nasional Jut Mutia. Panjangnya kurang lebih 100 meter karena menanjak dengan kemiringan 45 derajat. Ini merupakan tantangan terakhir juga. Nafas kali ini betul-betul diuji. Abang ini juga pahlawannya. Dua. Ngeri. Komando kemana nih Jin? Komando. Yuk, komando. Nyawapannya ya. Rombongan akhirnya tiba di komplek makam pahlawan nasional perempuan asal Aceh itu. Di depan ini nantinya akan dibangun plaza dan galeri yang prosesnya baru mencapai 30-40% untuk mempermudah peziarah di masa yang akan datang. Inilah karung berisi pasir yang dibawa dengan cara manual, alias dipanggul dan menggunakan ransel oleh prajurit TNI dalam perjuangan memperindah makam pahlawan nasional yang sebelumnya sangat memprihatinkan. Kini sudah berubah lebih indah. Tampak makam pahlawan nasional perempuan asal Aceh yakni Jut Mutia, di mana proses pemugarannya sudah mencapai 99% yang dibangun menggunakan marmer dan pendoponya dari rangka besi serta atapnya dari genteng guna mempermudah perawatan dan terhindar dari korosi dalam jangka pendek. Alhamdulillah, ini bulan ke-8 kalau nggak salah. Intinya dari Oktober 2024 mulai dipugar. Juli 2025 makam Jut Mutia, khususnya makam Jut Mutianya ini telah usai dipugar, sudah selesai, dan nisannya juga sudah diperindah dengan batu marmer. Ini diinisiasi oleh Danrim 011 Lilawangsa, Bapak Kolonel Ali Imran. Konon katanya ini marmer langsung diimpor dari Bandung, guys. Dibawa kemari membutuhkan waktu yang berbulan-bulan karena akses jalannya susah. Ini pakai alat berat si John Deere, bawanya satu-satu. Ikutin terus, guys. Mantap. Saya bersama rombongan kembali menelusuri alur sungai yang licin untuk kembali ke lokasi titik gantung. Usai dari komplek pemakaman, nantinya di titik gantung kita akan makan siang dengan menu yang sederhana tapi seru.
Langsung aja bang, nggak apa-apa. Ini kita nyebrang sungai Alu Krung Peto. Di hulunya airnya hangat guys. Aku juga seru guys. Itu jembatan yang tadi saya di atas sebelum berangkat ke makam Cut Mutia. Ya. Maaf bang ya. Udah makan nggak? Guys, ini menu kita siang ini habis dari mana tadi? Makam Cut Mutia. Yang bagus. Oh, ini Indomie mie instan dengan ikan asin langsung di pinggir sungai. Oke guys, tadi siap lanjut makan siang di tempat pemberhentian kendaraan di dekat titik gantung. Ini kita menuju kembali ke Koramil Piraktimu karena kondisi sudah tidak mendukung lagi, langit sudah mendung, takutnya hujan. Gimana perjalanan hari ini bang? Seru banget sumpah. Ya walaupun ini udah yang kesekian kalinya, tapi ini gokil dan saya bakal kemari lagi kalau misalnya diajak. Oke. Awas pak, tanah semua itu depan. Halo guys, kita telah selesai melaksanakan kunjungan ke makam Cut Mutia. Siang ini jam 3 kita dalam perjalanan kembali ke Koramil Piraktimu menuju ke Kota Lukmawi. Go! Saksikan terus keseruan kita, rekan-rekan penerangan, rekan-rekan wartawan di media. Abdul Badol, sorry. Udah mau sampai nih, itu udah aspal depan. Tuh bawah. Apa dulu ke? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe.